ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna uluman tanfa'una. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-lail wa atrafan har. Waj'alil Qur'ana hujjatan ya rabbal alamin. Asbahna wa asbahal mulkillah walhamdulillahi la syarikalah la ilaha illa huwa wa ilaihi nusyur. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala din nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Radina billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Ikhwatil kiram, alhamdulillah segala puji bagi Allah. Bersyukur kita kepada Allah, bersalawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada pagi yang mulia dan penuh berkah ini. Insya Allah kita akan mengikuti kajian dan tadabbur ayat-ayat Al-Quran, terutama di juz 29. Mudah-mudahan ini bisa berlanjut ya, di hari-hari ke depan, ya setiap pekan, setiap pagi hari Senin. Dan mudah-mudahan juga untuk menjadi sarana kita mendapatkan keberkahan, lalu juga bisa berinteraksi sambil juga memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum memasuki surat Al-Mulk, saya ingin menyampaikan ya, pendahuluan ya yang disampaikan oleh Imam Syahid Said Qutb ya, atau Asy-Syahid Said Qutb, yang biasa kalau membahas juz itu beliau mengawali dengan ya, komentar atau juga penyampaian terkait dengan kandungan surat-surat yang ada dalam setiap juz. Yang mana beliau mengatakan ya, bahwa juz 29 ini semuanya adalah surat-surat Makkiyah. Surat yang turun sebelum hijrah Nabi SAW dari Mekah ke Madinah. Ya, sebagaimana yang dipahami bahwa dakwah Nabi itu dibagi pada dua, ada Mekah dan ada Madinah. Mekah adalah merupakan marhalah takwin, marhalah pembentukan. Di mana dari marhalah inilah tiga hal yang dituju disasar. Pertama akidah, yang kedua ibadah, yang ketiga akhlak. Sambil juga nanti mempola ya, bagaimana tasawur ya, orang-orang Mekah menjadi baik, menjadi terarah. Makanya kalau kita perhatikan ayat-ayat yang turun di masa Makkiyah ini kebanyakan tentang akidah. Begitu pula tentang perintah ibadah, serta bagaimana akhlak juga diperbaiki. Beliau mengatakan ya, walikulli ya, anhuma tabi'un mumayyiz, ya, bahwa setiap karakter yang ada di dalam surat-surat baik Makkiyah dan maupun Madaniyah, ya, kalau Madani itu kan turun setelah hijrah Nabi, memiliki tabiat yang tersendiri ya, atau karakter tersendiri. Bahkan ya, di setiap surat yang ada dalam surat-surat Makkiyah ataupun surat-surat Madaniyah itu nanti akan bisa ambil hikmahnya dalam hal yang cukup mendalam. Kalau di Madaniyah, ya kalau tadi kan saya sampaikan atau juga disampaikan oleh Imam Syahid ya, bahwa Mekah demikian tiga hal yang disasar yang tujuh, sementara Madaniyah disebut dengan marhalah taksis, marhalah pengokohan, marhalah penguatan eksistensi, yang hakikatnya memang walaupun ada terkait dengan akidah, ibadah, tapi tidak lebih banyak porsinya. Yang ada adalah bagaimana penerapannya. Penerapan dari apa yang sudah didapat selama 13 tahun di Mekah. Penerapan bagaimana ya akhlak ya, atau juga akidah dan ibadah itu
ya dikembangkan atau juga dikokohkan sehingga berjalan seiring dengan kehidupan mereka, maka akhirnya terbentuklah komunitas yang besar, komunitas yang baik yang nanti menjadi Madaniyah, ya, Madaniyah Islam atau Madinatul Islam, negara Islam, negara yang betul-betul concern atau juga memiliki ya kekuatan dalam syariat dan risalah Islam. Nah, di dalam surat yang ada dalam juz 29 ini memang banyakkan seperti itu, yang misalkan dalam surat-surat yang ada surat-surat yang awal-awal diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalkan surat Al-Mudatsir, surat Al-Muzammil, ini merupakan ya fase-fase awal dakwah Nabi turun. Tapi ada juga yang pas sejauh turunnya. Misalkan 3 tahun kemudian baru turun juz 29 ini. Ya, yaitu surat disebut di sini surat Al-Qalam, ya. Nah, surat Al-Qalam itu adalah jauh, ya, jaraknya jauh, hampir 3 tahun. Bahkan ada juga yang 7 tahun kemudian turun, yaitu surat Al-Jin. Yang mana surat Al-Jin ini dalam riwayatnya disebutkan turun setelah Nabi SAW menghadapi tantangan besar atau juga menghadapi dakwah yang sulit, di saat istrinya meninggal, di saat pamannya meninggal, di saat pula beliau menghadapi kaum Sakif, ya, yang mereka melempari batu kepada Rasulullah SAW. Sehingga dihibur oleh Allah Subhanahu wa taala dengan adanya bangsa jin yang sebenarnya mereka ikut menyimak bacaan-bacaan Al-Qur'an dari Rasulullah SAW. Itulah ya disampaikan. Nah, terlebih lagi sini saya ingin menyampaikan konteksnya, ya, apa yang disampaikan oleh Said Qutb dalam Muqaddimah juz 29-nya, wal Qur'an al-Makki yu'aliju fil ghalib insya al-aqidah fillahi wa fil wahyi wa fil yaumil akhir. Bahwa ayat-ayat yang ada atau surat-surat al-Makki itu dalam rangka untuk memberikan solusi terkait dengan pembentukan akidah, ya, baik kepada Allah, kepada wahyu, kepada hari akhir, dan juga untuk pembentukan at-tasawwur al-munbasith min hadhihi al-aqidah, ya. Bagaimana gambaran orientasi yang terarah, yang memancar dari akidah yang sudah diajarkan. Lalu yang kedua adalah bagaimana ibadah mereka menjadi ibadah yang benar, ya. Yang awalnya mereka beribadah kepada asnam, ya, kepada berhala, ya, percaya tahayul, ya, dan juga ibadah kepada hal-hal yang salah, maka dihidupkan kembali atau diberikan arahan oleh Allah dan Rasul-Nya, ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga juga akhlak yang memang, ya, mereka sebenarnya memiliki akhlak yang sudah tidak lagi terarah. Mereka yang kuat menguasai yang lemah, yang kaya menguasai yang miskin, ya. Atau juga, ya, hukum rima itu berlaku, ya. Sehingga maka dengan dalam dakwah yang disampaikan atau ayat-ayat yang dalam, ya, marhalah makkiyah ini mengarahkan kepada hal yang tadi. Begitu juga di dalam hal ini, ya, bahwa Quran yang dihantarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam masa Mekah ini ada tentang al-qiyam wal mawazin allati yazinu bihal muslim, ya. Bahwa juga disampaikan tentang nilai-nilai dan timbangan-timbangan yang seorang muslim ini tadi memperhatikan betul, ya, bagaimana mereka harus berbicara, mereka harus berperilaku, bagaimana mereka harus berinteraksi, ya. Ya, sehingga kelak setelah itu mereka akan menjadi namaziz, menjadi percontohan, ya, di dalam berbagai aspek kehidupan. Dan betul, ya, setelah berhasil 13 tahun mereka meninggalkan kota Mekah, lalu di Madinah mereka membentuk komunitas tersendiri, dan akhirnya setelah itu bisa memancarkan kehidupan yang baik ke berbagai pelosok, bukan hanya ke Mekah, ya, menjadi tempat yang dibalik oleh Rasulullah SAW, tempat yang suci, ya, tapi juga ke
pelosok atau juga ke Jazirah Arab yang ada sekitar, bahkan juga keluar dari Jazirah Arab. Wallahu alam, itu hal yang diambil ya dari Muqaddimah juz 29. Dan mari kita masuk pada surat pertama dalam juz 29 ini, yaitu surat Tabarok atau surat Al-Muluk. Ya, sering kita sebut dengan Tabarok ya. Karena biasanya nama surat itu diambil dari kalimat pertama dalam surat ya. Yasin ya, walaupun itu nama Quran nama surat itu sendiri disebut Yasin ya. Atau Al-Ikhlas disebut dengan Kulhu ya. Atau Al-Bayyinah disebut dengan Lam Yakun ya. Nah, ini juga Al-Muluk seringnya disebut dengan Tabarok ya. Surat Tabarok artinya surat Al-Muluk. Nah, surat ini memang yang paling kental adalah tentang ya seperti tadi ya di juz 29 sebutkan ya tentang akidah ya. Intinya adalah bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala ingin memberikan kepada hambanya, kepada manusia, bahwa Allah itu 3 hal. Pertama, suci. Yang kedua, pemilik kerajaan. Yang ketiga, Allah berkuasa atas segala sesuatu. Jadi ayat pertama ini sebenarnya sudah menggambarkan terkait dengan isi kandungan surat itu. Ayat pertamanya ya. Allah itu maha suci, Allah maha banyak keberkahan atau banyak kebaikannya. Yang kedua, Allah pemilik kerajaan yang ada baik di langit maupun di bumi, atau juga Allah Subhanahu wa ta'ala maha segala-galanya, ya. Maha kuasa atas segala sesuatu. Ya. Makanya nanti kan disebutkan pada ayat kedua, alladzi khalaqal mauta. Allah berkuasa untuk menciptakan kematian, menciptakan kehidupan. Terus yang ketiga, alladzi khalaqa sab'a samawat. Ya, Allah menciptakan langit yang 7. Ya. Terus juga Allah menciptakan ya, alam lain, alam gaib berupa neraka dan surga. Walilladzina kafaru ya bi rabbihim adzabu jahannam wa bi'sal masir ya. Terus juga Allah Subhanahu wa ta'ala nanti menyebutkan terkait dengan rezeki yang Allah berikan kepada seluruh makhluknya. Allah juga yang mengatur segala kehidupan, Allah juga yang menciptakan manusia lalu menjadi berkembang biak, dan juga Allah yang mengatur segala hal baik itu tentang kehidupan atau juga tentang ya apa yang ada di dalam bumi ya. Terkait dengan yang terakhir disebutkan nanti tentang air ya. Air yang jernih dialah yang Allah yang memberikan ya. Kalaulah Allah menghentikan tidak ada yang bisa memberikan atau juga menghadirkan air. Nah, itu kira-kira ya dari kandungan surat itu sebenarnya sudah ada di dalam ayat pertama. Ini berbeda dengan surat-surat lain ya. Menarik memang. Makanya ini saya coba kita akan bahas di ayat pertama dulu ya. Bagaimana kita bisa memahami betul terkait dengan ayat pertama dari surat Al-Mulk ini, bahwa tasawuf kita itu harus benar. Ya, tasawuf kita harus betul-betul mengarah kepada Allah atau juga mengarah kepada keyakinan kita terkait dengan 3 aspek yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman pada ayat pertama, Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maha suci Allah ya. Atau maha ya, berkah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang di tangannya lah kerajaan. Dan dialah Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala sesuatu berkuasa. Atau qadirun ya, mampu melakukan apa saja. Inilah Allah ya, yang disebutkan pada ayat pertama. Ya sebenarnya kalimat tabarok itu para ulama atau para mufasir memahami 2 hal ya. Pertama, informasi. Jadi Allah menginformasikan tentang zatnya ya, tentang hakikat Allah Subhanahu wa ta'ala itu yang maha suci. Ya, kalau dalam tafsir Ibnu Katsir kan disebutkan di sini yukhbiru ta'ala ya an majdi nafsihi al-karimah. Allah menginformasikan akan kemuliaan dirinya sendiri, zatnya ya. Selalu begitu ya, kalau ingin Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan atau juga nanti memerintahkan kepada hamba, selalu Allah mengawali dirinya untuk agar disadari oleh hambanya bahwa memang Allah begitu. Allah itu ingin disucikan. Lalu
dengan mengatakan pada zatnya sendiri bahwa dialah Allah memang yang maha suci. Kalau di dalam hadis kursi, ketika Allah ingin melarang kezaliman itu kan, Allah memulai dirinya dengan pengharaman atas dirinya akan kezaliman. Ya, dalam hadis kursi yang panjang ya, disebutkan oleh Abu Dzar Al-Ghifari, ya, Rasulullah SAW bersabda, "Fima yarwi an rabbihi, ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu muharraman bainakum fala tazulamu." Wahai hamba-hambaku, aku mengharamkan atas diriku kezoliman. Aku nggak pernah zolim, maksudnya gitu kan. Karena aku sendiri mengharamkan diriku zolim. Ya. Tidak mungkin aku berbuat zolim. Ya. Dan aku jadikan kezolim itu haram bagi kalian. Maka janganlah kalian saling menzolimi. Ya, fala tazolamu. Bukan fala tazlimu ya. Tapi fala tazolamu. Artinya fala tazolamu itu dua orang, ya, dua-duanya nggak boleh saling zolim. Ya. Kalau tazlimu kan satu zolim, satu enggak, gitu kan. Ya, itu beda ya, kalimat. Jadi fala tazolamu artinya janganlah kalian saling menzolim. Nah begitu ya di sini tabarok artinya Allah Subhanahu Wa Taala yukhbiru ta'ala an majdi nafsihi. Ya. Allah mengabarkan tentang kemuliaan ya, dirinya sendiri, zatnya sendiri. Yang kedua, kalimat tabarok ini hakikatnya perintah. Perintah kepada hambanya bahwa Allah Subhanahu Wa Taala menginginkan agar hambanya senantiasa mensucikan Allah. Tabarok al-amru bi majdillahi ta'ala. Ya, perintah kepada makhluk-makhluknya agar Allah Subhanahu wa Ta'ala itu disucikan. Ya, sebagaimana kita mengucapkan subhanallah, kita mengucapkan ya asana ya, pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dua hal itu kan ya kita dapatkan. Nah, secara makna memang selain kalimat suci ya dari tabaruk ini juga bahwa ya kalimat tabaruk ini berarti banyak kebaikan, berlimpah kebaikan. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki banyak sekali kebaikan, bahkan tidak terbatas kebaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun hamba-hambanya selalu berlaku zalim kepada Allah atau selalu berlaku lalai kepada Allah, selalu melanggar akan perintah Allah, Allah tetap berikan kebaikan. Tabarok. Walaupun ada dua sisi juga sebenarnya tabarok ini untuk siapa saja Allah berikan, kepada secara khusus juga Allah berikan. Ya. Contohnya lah di sini kan tabarakalladzi biyadihi mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir, artinya memang Allah maha berkah. Ya. Allah maha banyak kebaikan ya, yang diberikan kepada siapa saja, ya, tidak peduli Allah, itulah rahman Allah ya. Dalam bahasa lain atau dalam ya ungkapan lain ya rahman Allah itu akan tersebar kepada seluruh makhluknya. Tidak peduli Allah apakah dia orang yang ahli ibadah, ahli ta'ah, atau tidak beribadah, atau yang ahli maksiat. Semuanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ada juga yang khusus, yang Allah inginkan keberkahan itu kepada kelompok yang tersendiri. Contohnya ya dalam surat Al-A'raf ya Allah kan mengatakan ya walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Sekiranya penduduk suatu negeri beriman dan bertakwa, maka akan kami bukakan pintu-pintu keberkahan. Pintu-pintu kebaikan yang sangat banyak, barokat. Ya. Keberkahan yang banyak atau kebaikan yang banyak, yang berlimpah. Cuman syaratnya dua, iman dan takwa. Iman dan takwa. Kalau beriman dan bertakwa, insya Allah keberkahan akan berlimpah. Tidak perlu takut. Ya. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti benar janjinya. Nggak mungkin nggak. Kayak kita harus yakin ya, punya keimanan, punya ketakwaan, kita tingkatkan iman, kita tingkatkan ketakwaan. Apa di tengah kondisi kita pandemi ini, kita yakinkan betul ya, bahwa memang Allah Subhanahu wa Ta'ala ya tabarok ya memiliki kebaikan yang berlimpah yang diberikan kepada mereka yang senantiasa beriman dan bertakwa. Mungkin berat ya, tapi memang ya selain daripada kita akan mendapatkan keberkahan, Allah juga akan melimpahkan ya kemuliaan dan juga ridhonya kalau kita tetap ya, beriman dan bertakwa. Nah ini yang dimaksud dari kata-kata pertama ya tabarok. Ya. Nah kenapa
kalau kita ambil yang kedua, yaitu perintah Allah untuk kita sebagai hamba untuk selalu mensucikan, karena kalimat setelah itu untuk menunjukkan alasan, menunjukkan kenapa harus disucikan Allah. Itu dengan kalimat allazi. Allazi itu artinya yang, ya. Yang biasanya allazi untuk menunjukkan al-illah atau al-hujjah. Limaza ya'muruna bit tabaruk, ya'muruna bit tasbih, ya'muruna bit tamjid, ya. Kenapa Allah perintahkan kepada kita untuk menyebut kata tabaruk atau suci atau memuliakan dan juga ya mengagungkan Allah Subhanahu wa taala? Karena itu kan alladzi karena. Ya. Nah, ini juga sebagai isyarat bahwa agama Islam itu agama logik, ya. Agama yang penuh dengan dalil, ya. Agama yang selalu mengutarakan sesuatu, bukan doktrin saja, tapi ada alasan-alasan atau ada hal-hal yang memang menjadi dalil ketika ada perintah. Menjadi dalil ada ketika ada keinginan yang disampaikan oleh Allah atau juga oleh Rasulullah SAW, bahwa bukan hanya sekadar menerima tanpa ada mengetahui apa alasannya. Kita lihat misalkan di dalam surat lain dulu, ya. Di surat Al-Baqarah ayat 20, ya, 20 atau 21, ya, Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina ya ayyuhan nas u'budu rabbakum. Wahai manusia, beribadah kalian kepada Tuhan kalian. Kenapa? Alladzi khalaqakum. Karena dialah Allah yang menciptakan kalian. Walladzina min qablikum, dan orang-orang sebelum kalian. Jadi ada perintah beribadah, ada alasannya. Kan? Jadi nggak doktrin begitu saja. Pokoknya kalian beribadah, nggak perlu tahu apa alasannya, ibadah saja. Walaupun itu tuh sudah cukup boleh, ya. Ya, nggak ada masalah sebenarnya bagi Allah. Allah perintahkan tanpa alasan, tapi Allah ingin ajarkan bahwa agama ini bukanlah agama doktrin saja, bukan agama yang tanpa alasan ketika ada perintah, tapi Allah berikan, ya, untuk dipahami bahwa ibadah itu bukan sekedar hal tersebut yang Allah perintahkan, tapi ada alasannya. Alladzi khalaqakum walladzina min qablikum. Bahkan juga setelah itu, alladzi ja'alakumul arda firasya. Dia juga Allah yang menjadikan setelah kalian diciptakan bumi yang terhampar. Wa anzala minas sama'i ma'an. Allah turunkan juga air. Fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum. Akhirnya setelah itu keluarlah air dari air itu, dari bumi itu air yang memancar atau yang turun dari langit, ya, tumbuh-tumbuhan, ya. Ini alasan-alasannya, ya. Atau juga nanti di juz 30, ya, di dalam surat Al-A'la, ya, Sabbihisma rabbikal a'la, kan. Kita disuruh untuk mensucikan Allah. Kenapa? Ya. Allah yang telah menciptakan kita, alladzi khalaqa, ya. Ya, dia yang menciptakan kita semua. Nah, ini termasuk, ya, hal-hal yang perlu kita pahami, bahwa setiap kali Allah perintahkan atau Allah titahkan sesuatu, baik itu mungkin larangan, juga pasti ada alasannya. Nah, ikhwafillah, jadi tabarok mengarah kepada perintah agar kita selalu mensucikan Allah dengan alasan biyadihi al-mulku, karena di tangan Allah lah kerajaan. Kalau dalam komentar ini, siapa? Said Qutb, ya. Beliau mengatakan bahwa memang dari ayat ini Allah ingin memberikan, ya, kepada hamba-hamba tentang tasawur wasi', ya, syamil itajawaz alamul ardi ad-dhayiq wa hiyazid dunya al-mahdud. Allah menggambaran bahwa, ya, alam ini luas, ya. Atau gambaran yang tidak terbatas, ya, baik yang ada di bumi maupun juga yang ada di langit, ya. Walaupun alam langit lebih luas daripada alam bumi. Atau juga tentang kehidupan akhirat yang nanti akan dihadapi oleh setiap manusia, seluruh manusia. Nah, di mana Allah Subhanahu wa taala memiliki kerajaan, ya, baik kerajaan yang terbatas, yaitu kerajaan bumi, maupun kerajaan yang tidak terbatas, yang sangat luas, yaitu kerajaan langit. Setiap orang yang diberikan berarti bukan sebagai raja mutlak, tapi hanya titipan atau juga hanya amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Biyadihi al-mulku. Kalimat biyadihi itu artinya di tangannya.
di genggaman Allah Subhanahu wa taala seluruh kerajaan al-mulku. Nah, ini juga disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala agar manusia sadar ya, dan mau memahami bahwa ketika Allah berikan sesuatu kepada dirinya berarti bukan milik mutlak ya, tapi hanya titipan dari Allah untuk dilaksanakan apa yang menjadi amanah dalam titipan tersebut ya. Amanah tersebut. Kalau diberikan harta berarti bukan mutlak. Itu adalah milik Allah ya, lalu nanti diberikan oleh seseorang, lalu dijalankan amanah itu ya, mengelola harta itu dengan sebaik-baiknya. Ketika diberikan kekuasaan juga demikian, bagaimana dikelola kekuasaan itu dengan baik. Yang akhirnya oleh apresiasi ketika berhasil menjalankan dengan baik sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi memang ini yang perlu ya kita kuatkan kembali. Ya. Apalagi sekarang ya di tengah kondisi ya, kita berharap sebenarnya ya, pemerintah kita berorientasi kepada yang benar, tapi kadangkala memang atau sudah banyak kita saksikan mereka ya, agak meleset ya, bahkan bukan agak lagi, sudah sampai betul-betul keluar dari koridor perintah Allah Subhanahu wa taala. Padahal ya kalaulah mereka pahami kalau sampai bangsa Indonesia ya terutama umat Islam ya mungkin sekedar berdoa saja ya mengungkapkan ya kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa jadi akan hancur mereka ya, akan diambil kekuasaan itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada ini ya ungkapan atau cerita lah yang disampaikan oleh UAS itu kan ya, bahwa beliau sedikit menyentil ya menyindir secara halus apa yang terjadi sekarang ini. Beliau mengisahkan terkait dengan ada keluarga nelayan kan, yang mana dia punya anak, dia punya istri, ya punya keluarga lah gitu kan, yang sedang membutuhkan makanan, sehingga akhirnya ya suami ini atau bapak ini keluar untuk mencari makanan, yaitu melaut. Akhirnya dapatlah ikan. Nah, dengan gembiranya ketika mendapatkan ikan, karena berarti anak dan istrinya akan ya makan dan terlihat menjadi bahagia dan senang ya karena mereka bisa makan. Tapi dilala di tengah jalan ada raja yang zalim dan suka ya dengan ikan itu, sehingga akhirnya dirampas ya. Boro-boro dibeli tapi dirampas ya, diambil. Tidak berdaya lah dia nelayan ini ya. Akhirnya dibawa pulang, sementara dia pulang ke rumah tanpa ada hasil ya. Sebenarnya sudah ada hasil tapi tidak bisa diberikan karena memang sudah diambil oleh sang raja, sang penguasa ya kan. Ya, mereka tetap menangis dan kelaparan. Sementara sang raja ini berbahagia sekali karena sudah berhasil ya, karena memang mungkin bisa jadi itu tabiatnya, senang dengan rakyat yang menderita, senang dengan ya rampasan yang berhasil dilakukan olehnya. Sehingga akhirnya ketika dia ingin makan, nah dia tertusuk duri dari ikan itu. Nampaknya ada racunnya kan. Akhirnya ya karena racun ini masuk ke dalam tubuhnya, pertama masuk tangan itu kan, dirasakan sakit yang tidak tidak tara, akhirnya sampai diamputasi, nggak bisa diapa-apain, nggak bisa disembuhkan kecuali harus diamputasi ini. Pertama pergelangan, diamputasi bagian pergelangannya, biar terputus ya racun. Rupanya masih terasa sakit sampai tangannya putus satu, ya sampai siku ya dipotong, masih sakit juga, bingung dia kan, udah sekujur tubuhnya sakit, nggak bisa ngapa-ngapain. Akhirnya ya dipanggillah orang pintar. Ditanya, kira-kira kenapa ini? Akhirnya orang pintar mengatakan, apakah ada sesuatu yang kamu lakukan, wahai raja, sebelum ini? Iya. Aku mengambil ikan dari nelayan dengan cara yang kasar atau aku rampas. Mungkin inilah ya kamu merasakan sakitnya. Nah, ini panggil itu nelayan. Ditanya, kira-kira apa yang kamu lakukan sehingga raja ini mendapatkan ya siksaan seperti ini. Akhirnya dengan
dengan sopan dia mengatakan, wahai Tuanku, aku tidak mengatakan apa-apa. Aku tidak berdoa kecuali aku sampaikan, ya Allah, ya penguasa telah menunjukkan kekuasaannya. Maka sekarang tunjukkanlah kekuasaanmu. Ya. Dibalik aja gitu kan. Ya Allah, penguasa ini telah menunjukkan kekuasaannya di hadapanku. Sekarang kau tunjukkan kekuasaanmu di hadapannya. Biyadihil mulku itu kan, kekuasaan di tangan Allah Subhanahu wa taala ya. Coba. Mengalami begitu saja kan. Sederhana aja kan? Ya. Mungkin kalau dikatakan cuma beberapa kata aja kan. Ya, engkau telah dia telah penguasa telah menunjukkan kekuasaannya, tunjukkan kekuasaan. Enggak ada doa sama sekali, cuma itu saja ngadunya. Cuma diminta tunjukkan kekuasaan di hadapan penguasa itu. Coba kalau misalkan ya umat Islam yang jutaan ini mengatakan seperti itu aja, terus jadi amblas ini. Ya. Tapi kan bukan ini ya, sekarang peringatan saya sebenarnya bagi mereka itu kan jangan macam-macam sebenarnya, karena memang ya namanya doa waktu mazlum itu pasti akan didengar oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan dikabulkan gitu. Ini makanya dari kalimat biyadihil mulku itu kita hati-hati. Bahwa memang yang namanya raja ya milik Allah, ya. Kekuasaan itu milik Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau diberikan amanah jangan sembarangan ya. Gunakan sebaik-baiknya, ini kesempatan ya untuk dia mendapatkan ya apakah limpahan rahmat, keberkahan kalau sesuai dengan syariat Allah. Itulah yang dilakukan oleh Rasulullah, itu juga dilakukan oleh para khalifah, khulafa ar-rasyidin al-arba'ah ya. Dan juga ya sebagian ya penguasa yang ada di dalam dinasti Muawiyah, Abbasiyah, dan Turki Utsmani sehingga menyebar Islam itu menjadi rahmatan lil alamin. Nah, kalau kelak ya Islam berkuasa juga insya Allah akan seperti itu seharusnya. Karena mereka sadar biyadihil mulku ini kerajaan di sisi Allah, di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau kita sadar dengan ini, maka kita semua apa yang kita miliki juga demikian, ya, bahwa ini semua ada di tangan Allah. Sampai jiwa kita pun di tangan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa kita kendalikan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya muluk itu kan pemilik, ya. Milik Allah, di tangannya milik Allah, di tangannya kerajaan. Ya kalau namanya pemilik, kalau dia ingin ambil ya kita nggak bisa ngapa-ngapain ya. Seperti kita juga memiliki sesuatu kan, misalkan kita pinjemin orang ya sesuatu karena milik kita, kita bisa atau berhak mengambil kapan saja. Nah begitulah juga ya, al-mulku lillah ya, milik Allah Subhanahu wa taala segala sesuatu. Lalu yang kedua alasannya kenapa kita diperintahkan untuk mensucikan Allah, yaitu ya huwa ala kulli syai'in qadir. Dialah Allah atas segala sesuatu berkuasa. Segala sesuatu Allah Subhanahu wa taala mampu ya. Ngapain saja Allah mampu ya. Yaf'alu ma yurid ya. Yaf'alu ma yasha. Allah bisa berbuat apa yang diinginkan, Allah bisa berbuat apa yang dikehendaki. Ala kulli syai'in qadir. Segala sesuatu, enggak ada siapapun yang bisa mengalahkan Allah Subhanahu wa taala. Ala kulli yang berarti ala itu di atas, kulli itu setiap, syai'in sesuatu. Berarti semuanya yang ada. Mau yang kecil, mau yang besar, mau yang banyak atau yang sedikit, mau yang ya kuat atau yang lemah, semuanya dikuasai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kan keyakinan. Nah, kenapa kita harus membahas dan juga kita harus mendalami ini? Karena hakikatnya nanti ketika kita menjalani kehidupan, kita sadar bahwa ini semua sudah ada yang atur. Sudah ada porsinya masing-masing. Nah, ketika kita mengalami sesuatu, maka kita juga ya serahkan semuanya, inilah yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sampai sekarang pun kita merasa ini kehendak Allah. Misalkan kita dalam pandemi yang begitu lama, ya. Kita mengalami ujian yang berat. Ya. Setiap individu mungkin merasakan, ya. Bahkan ada yang kehilangan pekerjaan, ada yang kehilangan nyawa. Inilah kehendak Allah, ya. Bukan kita. Istilahnya kan ada hidup kita itu antara musayyar dengan mukhayyar itu kan. Ya kita memang dijalankan oleh Allah, ya ditentukan oleh Allah, tapi walaupun kita punya ikhtiar ya. Nah, ikhtiar ini bukan berarti keluar dari musayyirnya Allah ya. Ya, dua hal mungkin dalam ikhtiar itu kan, ikhtiar kita untuk berbuat baik ya, atau juga ikhtiar untuk keluar dari kebaikan ya. Nah, kalau mukhayyarnya yang keluar dari kebaikan itu bukan kehendak Allah. Tapi kalau mukhayyarnya pada kebaikan itu memang tidak jadi arahan Allah Subhanahu wa taala. Kayak sekarang ini kita ikhtiar ini kan, berusaha untuk memahami ayat Al-Qur'an cara mendalam, ikhtiar kita agar kita bisa mendapatkan keberkahan dari Al-Quran, mendapatkan pemahaman terkait Al-Quran, lalu kita bisa mengambil pelajaran dan hikmah dari Al-Quran. Ikhtiar kita.
Yang nggak mau ya udah ikhtiar dia, ya. Nah, jadi memang atau dalam bahasa lain sunatullah dan sunatul kaun, ya. Ya, sunatullah atau hukum Allah yang memang sudah terjadi dan akan terjadi, itu kehendak Allah Subhanahu wa taala, tapi ada nanti sunatul kaun. Apa yang dilakukan oleh hamba, istihadnya dilakukan, tapi biasanya kalau kebaikan yang mengarah kepada hal yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah kehendak Allah pula. Tidak ada kebaikan kecuali kehendak Allah. Tapi kalau berbuat jahat atau keluar dari koridor syariat Allah, ya itu berarti kehendak manusia sendiri, karena Allah Subhanahu wa taala hakikatnya tidak pernah memerintahkan kepada kejahatan. Innallaha la ya'muru bil fahsya. Allah tidak pernah mengarahkan atau tidak memerintahkan seseorang berbuat jahat. Nah, karenanya ya, dari satu ayat ini, ya ini sudah mencakup sebenarnya pemahaman nanti bagaimana Allah menjabarkan kembali atau Allah merinci ya tentang kekuasaannya. Merinci bagaimana Allah Subhanahu wa taala memiliki segala sesuatu dan berkuasa atas segala sesuatu. Tentang kematian, Allah memiliki kuasa Allah, tentang kehidupan Allah kuasai, ya. Tentang langit juga Allah kuasai dan sebagainya sampai ujung ayat ini atau ujung surat ini. Ikhwan fillah rahimakumullah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, karenanya dengan satu ayat inilah tentunya sudah tercapai terkait dengan ya, tujuan Rasulullah SAW berdakwah di Mekah, yaitu mengokohkan akidah, menguatkan keyakinan, tasawur terhadap Allah menjadi benar terkait dengan kerajaan, terkait kepemilikan, terkait dengan kekuasaan. Semuanya dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga yang akhirnya mendapatkan ya penentangan ya dari ya orang-orang yang tidak suka dengan risalah yang kerajaan itu dikembalikan kepada Allah, ya. Karena mereka ingin berkuasa juga, ya. Akhirnya terjadilah penentangan keras, ya, baik dari Abu Jahal, ya, atau juga Abu Sofyan, ya, atau juga pamannya Abu Lahab, dan juga kerajaan-kerajaan yang berkuasa di muka bumi, ya, baik Persia maupun juga Romawi maupun Kisra, ya. Nah, yang menarik itu juga ketika ya Allah Subhanahu wa taala ya mengisahkan tentang kerajaan Romawi, ya. Dan unik memang, kok kenapa ya Al-Qur'an tidak membuat nama Mekah gitu kan. Ya, nama suratnya itu kok nggak disebut nama surat Madinah, ya. Tapi kalau disebut Rum ada, ya. Romawi kan negeri kafir, ya. Romawi keadaannya kafir gitu kan. Nah, rupanya memang ya kalau dilihat sejarah gitu kan, kekuasaan Romawi itu besar dan lama, ya. Bahkan disebutkan sampai 1400 tahun, ya. 14 abad dia berkuasa. Kalah di Persia. Kalau Persia cuma 12 abad, ya, 1200. Dan memang di dalam surat Romawi itu, Rum itu disebutkan kan, alif lam mim gulibatir rum fi adan ardi wa hum bi ba'di ghalabihim sayaglibun. Artinya pertama memang Romawi dikalahkan oleh Persia, tapi setelah itu dikalahkan lagi oleh Romawi. 10 tahun setelah itu dikalahkan oleh Romawi. Nah, di saat kekalahan itulah ya Romawi menang, Rasulullah SAW melancarkan dakwahnya dengan mengirim surat. Kirim surat kepada Persia, Raja Persia, ya. Tapi ketika mereka menerima surat atau raja menerima surat, parah itu kan, sambil sobek-sobek, bahkan juga yang bawa surat dibunuh. Sehingga hanya kalau katakan bahwa ya Raja Persia akan tercabik-cabik, akan hancur. Tapi Romawi ketika menerima surat, ya karena memang raja yang beragama Nasrani, ada linknya ya, ada hubungan dengan Islam, ya, ya melihat, ya, oh rupanya yang di surat ini ada stempel nama Ahmad dan Muhammad, ya. Artinya satu Ahmad Muhammad disebutkan, ya. Akhirnya ditanyalah kepada pendeta, apakah ini yang disebutkan di dalam kitab kita Injil? Iya betul, ya. Nah, dia itu antusias tadinya ingin menerima Rasulullah SAW, ya. Bahkan diminta langsung, kalau bisakah kalian mendatangkan ke sini? Saya ingin mencium dia, saya ingin mengikuti dia, saya ingin mengikuti agamanya. Karena ada link memang kan, dia sadar bahwa ya Injil telah menyebutkan nama Muhammad dan agamanya juga hampir sama yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam. Tapi apa ya? Di pendamping ini atau penasihat ini, yang pendeta ini rupanya nggak mengizinkan, ya, dengan mengatakan apa kata dunia bahwa engkau pemenang perang dengan Persia, jumlah kamu banyak, ya, kekuasaanmu besar, dengan Madinah yang kecil
Masa kamu harus tunduk dengan Madinah? Gitu kan. Ya ini nggak terjadi. Coba kalau waktu itu pendetanya setuju, maka Eropa Islam. Mau Italia, mau Prancis, ya, mau apa lagi, Barcelona kan, Spanyol itu kan pasti Islam itu kan. Cuma sayang waktu itu memang si pendeta yang menjadi penasihat raja itu nggak setuju. Nah, makanya butuh juga ya teman ya atau juga pendamping itu yang baik-baik ya. Karena dia akan mengarahkan kita pada kebaikan. Kalau enggak ya terjadilah seperti yang terjadi di dalam kisah Raja Romawi. Akhirnya lebih dipilih perang gitu. Oke lah kalau gitu perang dengan Muhammad. Ya, karena kita besar ya. Tapi kelihatan terjadilah ya kisahnya kalah itu kan. Walaupun mereka berjumlah besar kalah. Ya. Saat perang Tabuk sudah kelihatan kekalahan kata Nabi SAW. Nusirtu birru'ba ya. Masirata syahrin. Aku dimenangkan dengan perjalanan 1 bulan. Ketakutan terjadi di orang Romawi. Di masa Khalid bin Walid ya, ketika menjadi pimpinan pasukan ya tentunya di masa Khalifah Umar ya. Walaupun mereka berjumlah besar, sementara jumlah ya umat Nabi Muhammad kecil, mampu juga dikalahkan. Yang terakhir di Konstantinopel ya, kerajaan Romawi yang hancur oleh ya Muhammad Fatih ya, Turki Utsmani. Nah, ini kerajaan yang memang kalau diserahkan kepada Allah pasti akan unggul ya. Nah, kerajaan yang hanya yang berpangku pada kekuatan fisik ataupun senjata pasti akan hancur. Nah, terakhir memang yang tadi kita yakini tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Marilah dengan ini kita yakinkan betul semua adalah kehendak Allah, semua adalah di dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Baik, ikhwatillah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya. Singkat saja ya. Mudah-mudahan bisa kita dalami dan juga kita jadikan sebagai perjalanan hidup kita ya, sebagai pedoman hidup kita. Keyakinan ya, seluruhnya kita serahkan kepada Allah ya, semua kerajaan kepada Allah, kuasa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya juga marilah kita sucikan Allah. Allah Maha banyak keberkahan, Maha banyak kebaikan-kebaikannya. Wallahu miswab ya, aqul qouli hadza wa astaghfirullah. Ya, saja mungkin ya. Padahal jika ada ingin ditambahkan atau ditanyakan ya untuk menambah penjelasan ya. Ada mungkin Asyafani atau yang lain? Ini Ustaz. Nah, ya tadi Ustaz jelasin bahwa ketika kemudian ada seorang penguasa yang dengan kekuasaannya dia kemudian berlaku zalim terhadap rakyatnya, ya, kemudian rakyat berdoa karena dia sudah dizolimi, maka Allah Subhanahu wa taala langsung mengabulkan doanya dengan ya bisa dikatakan azab gitu ya terhadap penguasa itu gitu. Dan juga banyak cerita-cerita lain di zaman sebelum sebelum Rasulullah gitu, bahwa ketika seseorang yang takabur gitu, kemudian dia merasa sombong dengan hartanya, dengan kekuasaannya, nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala langsung menegur dengan azabnya gitu Ustaz ya. Dan dalam kondisi sekarang sepertinya ya seberapa besar pun seorang penguasa, baik dia berkuasa dengan hartanya atau dengan jabatannya begitu, dan dia melakukan kezaliman terhadap rakyatnya, tapi Allah masih tahan tuh sepertinya saat zaman di akhir zaman ini gitu. Tidak seperti di zaman-zaman sebelumnya gitu. Sehingga ya kezaliman semakin masif, kezaliman semakin menyengsarakan gitu. Ya termasuk kemudian yang terjadi saat ini begitu ya, betapa ya penguasa benar-benar melakukan sebuah kezaliman. Kalau dalam bahasa Dr. Rafli Harun itu terkait dengan regulasi undang-undang Omnibus Law ini misalnya, ini hanya iblis yang bisa
melakukan seperti ini gitu. Nah, artinya ya gimana Ustaz? Apa memang azab Allah untuk para penzolim ini masih ditunda atau seperti apa nih Ustaz? Dengan Ya, kita kan berharap bahwa ya ada efek jera gitu dengan kekuasaan Allah, kemudian apalah bentuknya kita nggak ngerti gitu, tapi ya supaya ada efek jera terhadap penguasa-penguasa yang zalim. ya. Baik, begini ya. Perlu kita juga lihat bahwa apa yang terjadi dulu itu kan prosesnya panjang. Ya, ya. Misalkan ya kehancuran umat Nabi Nuh berapa tahun kan? Coba 900 tahun kan baru hancur kan? Dan umat lain biasanya kehancuran itu kalau sudah akumulasi. Kalau sudah tidak lagi jalan jalur untuk memperbaiki. Itu biasanya begitu. Jadi kalau dikatakan hatta idastai asar rusul, maksudnya gitu ya. Kalau sampai akhirnya Nabi dan Rasul itu kayak putus asa, sebenarnya nggak putus asa. Nabi dan Rasul nggak pernah putus asa. Ya. Tapi seakan-akan seperti sudah nggak ada lagi jalan untuk bisa diperbaiki. Nah sekarang apakah masih bisa? Ya mungkin bisa kali ya. Masih ada cara atau jalur untuk diperbaiki celah-celah untuk bisa diislah. Ya. Sehingga akhirnya ya ditunggu dulu oleh Allah nih. Apakah memang masih bisa? Kalau nggak bisa nanti baru. Kalau sudah akumulasi, semuanya sudah berkolaborasi, ya semuanya sudah memang bersatu dalam kejahatan keburukan, baru nanti akan turun. Nah sementara kayaknya sekarang nih kalau kita lihat mungkin belum ya. Ya kalau mungkin kalau dikatakan oleh apa dulu sahabat kan, kenapa engkau ya Rasul nggak doakan saja mereka hancur? Ya, ya alat adulana itu kan. Ya, kenapa enggak? Ya kita dianggap terburu-buru kan. Nah begitu aja mungkin kita sekarang merasa ya kenapa sih nggak datang? Ya baru 10 tahun istilahnya belum 10 tahun ya. Baru jalan 7 tahun kan? Ya. Kayak gitu. Ya, artinya kalau antum pernah bilang bahwa ya Allah membutuhkan mujahadah orang-orang baik kali Ustaz ya. Betul. Kalau sampai nanti nggak ada lagi orang baik baru gitu. Tinggal sendirian mungkin kan? Ya kayak Nabi Nuh kan tinggal berapa orang yang mengikut. Ya. Ya, berarti hari Selasa lah Ustaz, insyaallah. Orang-orang baik akan ngumpul. Amin. Ya boleh lah. Iya. Itu kan perjuangan yang memang betul ya. Ada dilindungi oleh konstitusi kan, dilindungi oleh negara kan. Itu aspirasi yang ini ya. Edward, ayo. Nanti udah buka tuh. Udah. Tapi fotonya nggak ada. Udah dibuka. Iya. Fotonya buka dong. Yang lainnya kelihatan. Ente pengen lihat mukanya. Supaya katanya kelihatan. Pagi-pagi gue lihat mana. Masih itu tadi ada ini saat ada Ustadz Ade Rohyatna ikut, kemudian Ustadz Ahmad Yani itu teman-teman di Ahmad Yani udah live. Rohyatna saat kenal antum ya? Ustadz Ahmad Yani udah live. Mana yang lain? Belum connect ya? Oh yang lain pada ini Ustadz, kayaknya ke Bos Fauzi barusan izin dia, mungkin nggak baca dia kirim WA tuh, kelupaan kali. Suranto, Satsoka nih rajin nih ini nanyanya. Kan aneh yang menginisiasi, jadi aneh nggak hadir namanya Kaburo Maktan. Insya Allah datang. Ya alhamdulillah tuh Anda share ke beberapa teman-teman. Nah, ya Ustadz Ade lihatnya orang DPW itu gabung. Sini datang teman aneh. Tadi ada perempuan satu hadir, keluar lagi karena dia laki-laki semua. Dia bilang, teman saya kalau saya hadir kok cuma laki-laki semua, ada 4 orang, saya keluar lagi. Dia bilang, perempuan. Fotomu mana fotomu? Fotomu lagi-lagi ini rebek, nggak usah diliatin. Lihat ente lagi cengengan. Jangan ente cengengesan. Kita lagi pakai baju kaos. Aduh, iya. Suranto iya doang, Muhyiddin juga tuh. Iya doang. Suranto kan bilang, tolong ingetin, dia lupa dia bilang. Oh gitu.
Oke ya. Ya cukup ya. Ya, Baik, Ustaz. Ustaz. Jazakallah khair, Ya. Ustaz. Ya, oke. Jadi mudah-mudahan bisa terlaksana dengan baik ya. Pukul 5 sampai pukul 6 lah ya. Enggak usah banyak-banyak. Kalau Salam-salam. next time-nya biar ini pada on time. Ya, bisa Ya. Diingetin pada Dikandungan. subuh ntar. Diingetin pada subuh, insyaallah. Khair. Nah, Ya, insya Allah mudah-mudahan ya ke depan akan ada beberapa orang lah. Aneh udah banyak, ada 100 orang kali yang Ana share tuh. Masya Allah. Iya. Iya, ya. Ya hitung-hitung kajian di masjid lah gitu kan, habis subuh. Iya, makanya Iya. tadi lewat grup aja, grupnya ada 1, 2, 3 grup tuh. Ada banyak itu. Cuman ya mungkin mereka masih belum tergerak, insya Allah. Mudah-mudahan ke depan Ya. bisa lebih tergerak. Baik. Insyaallah, Ustaz. Baik, insya Allah. Baik, alhamdulillah, mungkin itu saja. Jazakumullah khairan. Kita akhiri dengan doa kepada majlis ya. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.